Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan, karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu, seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo, sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Petrus bertanya, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku?" Bahasa Inggrisnya, "If he sins against me." Minggu yang lalu, Yesus bilang, "If your brother sins against you," kalau saudaramu berbuat dosa terhadap kamu, panggil 4 mata, bicara, selesaikan. Hari ini Petrus tanya, sampai berapa kali? Dia udah berbuat salah sama saya, 4 mata. 4 mata itu bisa banyak hal terjadi ya. Bisa tangis-tangisan, bisa tonjok-tonjokan. Tergantung bagaimana bicaranya. Selesai, tapi setelah itu selesai. Yang pentingnya kan selesai. Lalu besok dia bikin lagi. 4 mata lagi. Nah ini maksudnya Petrus bertanya begitu. Sampai berapa kali Tuhan? Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata, bukan. Aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali. Melainkan sampai 70 kali 7 kali. Soal memberi ampun, memberi maaf. Setiap orang tua yang baik akan mendidik anaknya untuk memberi maaf. Betul nggak? Kalau kita punya anak, kita akan ajarin dia untuk bisa memaafkan orang lain. Itu sudah lazim. Gak ada orang tua yang ajarin anaknya, kalau temanmu ada buat salah sama kamu, bunuh. Gak ada seperti itu ya. Yang normal, yang waras, orang akan mengajar untuk memaafkan. Dan kita juga mengajar anak-anak kita untuk bicara minta maaf. Saya kira itu suatu hal yang biasa. Seandainya hidup ini berjalan dengan nyuwun sewu lalu kita kasih, sewu nyuwun, itu hidup akan begitu indah. Minta maaf, maaf ya, lalu kita maafkan. Waktu kita masih anak-anak, minta maaf, selesai. Tapi ketika kita makin dewasa, semakin tua, kita semakin menemukan bahwa I'm sorry, I forgive you, minta maaf, nyuwun sewu, itu semakin lama semakin complicated, semakin rumit. Kenapa? Karena kita menemukan bahwa memberi maaf sudah menjadi sesuatu yang tidak sederhana lagi. Masih kecil kita, teman kita rebut permen kita, dia minta maaf, beri maaf, lalu kasih tangan, kita kasih tangan, lalu berpelukan gitu kan, selesai. Tapi semakin tua kita menemukan, semakin dewasa kita menemukan ternyata memberi maaf itu mulai menjadi complicated, menjadi rumit. Kenapa? Karena hidup membawa banyak hal yang menyakitkan. Semakin kita menjadi dewasa, kita mulai membuat komitmen. Kita membuat hubungan-hubungan yang committed, yang terikat dengan orang. Dan sedihnya,
Semakin dewasa, semakin tua, kita semakin menemukan kemungkinan committed relationship, hubungan yang committed, yang terikat itu justru menjadi hubungan-hubungan yang paling berbahaya karena paling bisa menghadirkan luka, kesakitan dalam hidup kita. Dan ketika itulah mengatakan aku memaafkanmu, memberi maaf menjadi sesuatu yang complicated. Memberi maaf menjadi sesuatu yang susah. Dan ketika Petrus tanya kepada Yesus, dia bukan bicara soal saudaranya rebut ikannya atau rebut makanannya. Lebih complicated, lebih rumit daripada hanya sekedar itu. Sehingga Petrus tanya, Tuhan berapa kali Tuhan? 7 kali? Dan Tuhan bilang, 70 times 7, 70 kali 7 kali. 70 kali 7 kali, itu artinya tidak terhitung. Karena bagi orang Yahudi 7 itu sudah angka yang sempurna. Yesus mengatakan bukan hanya 7, 70 kali 7 kali. Artinya beyond counting, gak terhitung. Memaafkan, kata Yesus, itu harus menjadi sesuatu yang absolut, sesuatu yang mutlak. Harus terus diberikan. Haleluya. Banyak yang gak setuju wajahnya. Tapi kemudian Yesus memberikan perumpamaan ini. Perumpamaan yang keren sekali. Kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Pengampunan. Yesus bicara tentang mengampuni. Your brother who sins against you. Mengampuni saudaramu yang berbuat dosa terhadapmu. Pengampunan diutamakan sebagai hutang. Dan terus terang, tidak mudah menghapuskan hutang. Yang setuju dengan saya boleh manggut-manggut. Menghapuskan hutang itu enggak mudah. Ya kan? Tapi dihapuskan hutang, itu didambakan. Manggut-manggut lagi. Manggut-manggutnya lebih kenceng sekarang gitu kan. Menghapuskan hutang itu enggak mudah, tapi dihapuskan hutang, itu didambakan. Menyenangkan. Kita lihat perumpamaan ini. Hamba dari seorang raja itu berhutang 10.000 talenta. Angka 10.000 talenta, teman-teman, itu adalah angka yang fantastis. Angka yang absurd. Karena gak mungkin ada orang yang bisa berhutang sebanyak itu. Hutang 10.000 talenta adalah jumlah yang fantastis dan mustahil bisa dibayar. Karena itu ketika raja itu mengampuni orang yang berhutang 10.000 talenta ini, itu juga sama absurdnya dengan gimana dia pakai uangnya, gimana sampai bisa hutang 10.000 talenta. 1 talenta umumnya dipahami sebagai 10.000 dinar. 1 dinar itu adalah upah dalam sehari di masa itu. Saya googling dan menemukan upah 1 hari sekarang ini di Indonesia itu Rp53.781. Ini hitungan bodoh aja, hitungan bodoh. Untuk melihat angka 10.000 talenta itu. Upah sehari Rp53.781, rendah. Ini mungkin rata-rata seluruh Indonesia yang paling rendahnya diambil gitu ya dari Biro Pusat Statistik. Teman-teman bisa Google sendiri kalau mau buktikan angka ini. Tapi berapapun angkanya, 1 talenta berarti 10.000 dinar. 10.000 dikali 53.781 mendapat 530.781.000. Itu 1 talenta. Itu 1 talenta. 530.781.000. Itu upah sehari di Indonesia. Kalau upah sehari di luar negeri mungkin lebih mahal lagi. Jadi 10.000 talenta sama dengan 5.300.781.000.000. Itu mau gimana? Karena itu saya bilang itu adalah angka yang fantastis dan sebenarnya kita nggak bisa hitung. Karena perhitungannya kan beda-beda. Jangan jadikan acuan, jangan ngomong kemana-mana bilang ini hitungannya gitu ya. Pemirsa di YouTube juga jangan bilang ini jadi acuan, ya bukan. Ini cuma hitungan bodoh aja supaya kita punya gambaran. 10.000 talenta itu angka yang absurd. Angka yang fantastis, angka yang mustahil. Orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, di ayat 25, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Lalu sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya sabarlah dahulu
segala hutangku akan kulunaskan. Ayat 27, lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Untuk menghapuskan hutang orang 5 juta kepada kita berat sekali kan. Jangankan 5 juta, 500 ribu aja kita kejar sampai ke ujung dunia gitu kan. 5 triliun 300 miliar 781 juta. Kita memposisikan diri kita di mana? Kita harus memposisikan diri kita sebagai si hamba. Hutang sebanyak itu gak ada caranya kecuali mendapat belas kasihan. Dan hamba itu mendapat belas kasihan. Di ayat 28, ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan hamba lain yang berhutang berapa? 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutangmu. 100 dinar dan 10.000 talenta, nggak bisa dibandingkan. Kalau 53.000 tadi, hitungan 53.781 dikali 100, dapat berapa? 5 jutaan. Temannya cuma hutang 5 juta sama dia. Dia hutang 5 triliun. Sebanding gak? Gara-gara kamu hutang 5 juta sama saya jadi hutang 5 triliun sama. Yang gak mungkin lah, gak masuk akal lah. Tapi dia begitu sama temannya. Sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku akan kulunaskan. Tapi ia menolak dan menyerahkan kawannya ke dalam penjara sampai dilunaskan hutangnya. Cerita selanjutnya terlalu tragis. Bapak Ibu baca sendiri aja. Utang 5 triliun diampuni, dibebaskan. Dia punya piutang 5 juta, dia tuntut. Dan akibatnya raja itu bilang, nih, kamu gak pantas seperti itu. Dan ayat 35, maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Haleluya. Gak mau bilang amin. Jangan bilang amin. Serem mengamini ini. Ulangi ya. Maka Bapakku yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Saya ulang yang ketiga kali ya, dengan cara bicara yang lebih pelan. Maka Bapamu yang di surga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Coba ganti kamu dengan nama sendiri. Yesus mengatakan begitu. Gak berani lanjut khotbahnya. Kita perlu berlutut dan tersungkur, bahkan tersungkur di depan Tuhan. Yesus bilang, kalau kita tidak mengampuni saudara kita, Bapa akan memperlakukan kita sama seperti hamba yang tidak tahu diuntung itu. Diampuni 10.000 talenta, tapi tidak mengampuni 100 dinar. Itulah dunia pengampunan, teman-teman. Pengampunan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, teman-teman yang dikasihi Tuhan. Pengampunan itu enggak mudah. Pengampunan itu tidak sederhana. Dan Yesus mengatakan, pengampunan itu enggak mudah dan tidak sederhana. Oleh karena itu, pengampunan itu harus dijadikan gaya hidup. Mengampuni saudara-saudara, mengampuni teman-teman, itu adalah prinsip. Mengampuni harus menjadi prinsip. Saya ngomong gini aja hatinya sakit. Kenapa? Saya kasih tahu kenapa. Karena hidup ini kejam. Kalau hidup ini kejam mungkin abstrak. Karena manusia itu kejam. Ada banyak hubungan di dunia ini. Blood is thicker than water. Hubungan darah itu lebih erat daripada hubungan yang lain. Darah lebih kental dari air. Tapi ada yang bilang, uang tidak kenal saudara. Ketika kita makin dewasa, kita mulai berkaitan dengan uang, berurusan dengan uang dalam hubungan kita dengan orang-orang, maka kita akan menemukan hidup ini kejam, kawan. Manusia itu kejam, saudara-saudara. Dan ketika itulah Yesus bicara mengampuni. Lalu bagaimana? Bukan hanya soal uang, teman-teman. Hidup membawa banyak hal yang tidak fair kepada kita.
Gak ada manusia satupun di dunia ini yang jalannya mulus seperti jalan tol, gak ada. Teman-teman pikir orang yang punya uang banyak hidupnya mulus? Enggak, sama sekali tidak. Kenapa? Karena masalah adalah bagian dari hidup. Dan bukan hanya masalah bagian dari hidup, ketidakadilan adalah bagian dari hidup. Life is unjust. Kehidupan ini tidak adil. Ketika kita membesarkan anak-anak kita, jangan overprotective dengan dia. Ajarkan konsekuensi. Ajarkan bahwa hidup ini bisa tidak adil. Ketidakadilan itu inevitable. Ketidakadilan itu tidak bisa dihindarkan, akan terjadi. Bagaimana kita menyikapinya, itu yang menunjukkan iman kita. Life is unjust. Hidup ini tidak adil. Kalau saya mau cerita tentang hidup saya, ada banyak ketidakadilan. Beberapa ketidakadilan begitu menyakitkan karena nggak ada caranya untuk mendapat kepuasan. Kalau kita nonton film, ada ketidakadilan, kita mau supaya keadilan ditegakkan kan? Tapi dalam hidup ini, teman-teman, ada banyak ketidakadilan yang tidak bisa didamaikan. Karena sampai mati ketidakadilan itu terus terjadi. Setiap kita mungkin levelnya beda-beda. Satu ketidakadilan yang saya susah mengampuni, itu ketika abang saya meninggal ditabrak orang, tabrak lari. Itu begitu marah, hati saya marah. Saya saking marahnya, saya nggak bisa ngomong. Dan saya memilih untuk nggak ngomong. Tapi ketika merenungkan firman ini dan mengingat hutang saya kepada Tuhan, Tuhan mengajarkan saya untuk memberikan pengampunan. Dan saya begitu marah bukan dengan Tuhan, saya begitu marah dengan hidup ini. Sampai hari ini nggak ada yang tahu siapa yang nabrak dia. Ada banyak hal yang kita nggak bisa make peace with, kita nggak bisa menuntut keadilan, karena memang itu hidup. Dan ketika itulah kita bicara soal pengampunan. Ketika melayani Dream House, kita menemukan anak-anak yang mendapat ketidakadilan yang dahsyat sekali. Bahkan ada teman-teman yang sekarang nggak ngalamin. Waktu awal-awal ada anak kita yang begitu dapat ketidakadilan yang luar biasa mengerikannya sampai dia mati. Mau marah sama siapa? Marah sama sistem. Dapat apa marah sama sistem? Beberapa anak sekarang udah dewasa. Kalau ketemu anak-anak itu, hati saya masih menjerit nangis. Kenapa? Karena saya tahu kenapa dia jadi begitu. Karena orang tuanya yang harusnya menyayangi dan memelihara hidup dia, menghancurkan masa kecilnya. Memastikan bahwa dia gak punya masa depan. Dan hidup penuh dengan ketidakadilan yang seperti itu. Kenapa saya ngomong begini? Karena seringkali ketika kita ngomong mengampuni, kita ngomong seolah-olah saya punya hak untuk tidak mengampuni. Saya pikir kita perlu renungkan. Karena banyak orang sampai hari ini masih bicaranya seolah-olah dia punya hak untuk tidak mengampuni. Kalau saya udah tutup hati, gak bisa. Setan atau malaikat pun tidak bisa merubah hati saya. Sedih sekali. Kalau seperti itu, gak usah dibantah orangnya. Kita berikan aja Matius 18 ayat 35. Dan kalau hari ini teman-teman dengerin khotbah ini, teman-teman merasa masih punya hak untuk tidak mengampuni, pulang baca lagi Matius 18 ayat 35. Dan bercermin. Lalu tanya satu pertanyaan simpel. Siapa lo? Lu pikir lu siapa? Bisa bilang, aku tidak bisa mengampuni. Amish Grace, ini dibikin film serial televisi di Amerika, based on true story. Orang Amish itu sekte Protestan yang asalnya dari Eropa, dari Swiss. Dan mereka, kalau di Eropa sekarang mereka udah gabung dengan Mennonite. Orang Amish di Amerika banyak tinggal di Pennsylvania. Dan mereka menjaga hidup mereka dengan harfiah. Mereka menjauhkan dari teknologi, mereka menjauhkan dari semua hal yang bisa membuat mereka tidak bersekutu dengan Tuhan. Carl Roberts itu dia supir truk susu. Dia menyerbu sekolah orang Amish dan dia menyandra 10 siswi. Yang siswa disuruh pulang, suruh keluar. Ada ibu hamil, ada bayi yang bawa bayi disuruh keluar. 10 siswi dia sandra. Polisi datang, dia bilang kalau polisi nggak mundur dia akan mulai nembak. Dan polisi emang nggak mundur, dia nembak
10 anak. 2-nya mati di tempat, 3 mati di rumah sakit. Dan 5 anak luka parah tapi mereka bisa selamat. Dan dalam ceritanya anak-anak yang selamat itu, 2 anak yang ditembak duluan ini yang paling tua. Dan dia minta, 2 anak yang paling tua ini minta kepada Roberts, tembak kami lebih dulu. Dengan harapan yang lainnya bisa dapat kesempatan untuk lari. Tapi yang lebih dahsyat teman-teman, yang bikin ini jadi film adalah komunitas Amish itu, apa yang mereka lakukan. Begitu polisi masuk dan lihat Roberts bunuh diri, karena dia setelah tembakin semua dia bunuh diri. Apa yang mereka lakukan orang-orang Amish ini? Mereka mencari tahu rumah Roberts di mana. Untuk apa? Untuk menemui istrinya. Yang mereka pikir pasti akan hancur hatinya karena suaminya bunuh diri dengan cara seperti itu. Mereka menawarkan untuk konseling bagi istrinya. Dan mereka mendampingi istri Roberts untuk kemudian bisa mengatasi pergulatan batinnya karena menemukan suaminya bunuh diri dengan cara seperti itu. Orang Amish ini bahkan gak bicara soal bagaimana mengampuni Roberts. Mereka bicara soal bagaimana menolong istrinya. Dia juga korban. Kami siap karena kami percaya Tuhan yang mengampuni kami. Anak-anak itu pergi ke surga. Yang kasihan istrinya Roberts. Apa yang terjadi tahun 2006 itu mengguncang Amerika. Sehingga dibikin serial Amish Grace. Ketika saya menyiapkan firman ini saya berpikir apa yang bisa kita renungkan bersama-sama untuk kemudian memberi kita harapan bahwa masih ada orang-orang yang menjaga iman untuk memberikan pengampunan di tengah dunia yang tidak adil seperti sekarang ini. Kita menemukan orang-orang Kristen justru tidak menunjukkan teladan Kristus dalam soal memberi pengampunan. Lebih sadisnya, orang-orang Kristen tidak memberi pengampunan di dalam gereja. Mengerikan sekali. Dengar berita hamba Tuhan A dan hamba Tuhan B berantem dan tidak bisa mengampuni sampai mati. Mengerikan sekali. Karena itu kita perlu untuk melihat diri kita. Kita perlu untuk menghitung hutang kita. Kita perlu untuk periksa. Apakah kita pantas bilang, saya enggak mau mengampuni. Orang-orang Amish ini kemudian diteliti oleh 3 profesor. Yang mereka wawancara dan cari tahu, gali kenapa bisa seperti itu. Dan mereka jujur bilang, kami manusia, kami tidak melakukannya dengan mudah. Satu hal kami tahu, kami diampuni. Teman-teman, memberi pengampunan itu adalah membuat pilihan. Memberi pengampunan adalah soal memilih. Memilih dengan sadar untuk melepaskan orang yang berbuat salah kepada kita dari belenggu. Kalau ada yang berbuat salah sama kita, kita maunya dihukum. Dia dihukum, dihajar. Pokoknya dia harus kena batunya. Apalagi kalau hamba Tuhan, berani-beraninya dia melakukan itu kepada hamba Tuhan. Tuhan sendiri yang akan membalaskannya. Mengampuni itu membebaskan. Yang paling dibebaskan dari mengampuni adalah orang yang mengampuni. Ketika kita melepaskan pengampunan, bukan hanya kita melepaskan orang yang berbuat salah pada kita, tapi kita melepaskan diri kita dari kemarahan, dari dendam, dari kepahitan, dari sakit. Dan para peneliti saraf menemukan bahwa memberi pengampunan itu ternyata sehat bagi tubuh. Memberi pengampunan itu enggak mudah. Tapi itu adalah sebuah pilihan. Dan pilihan itu menunjukkan pilihan gaya hidup kita.
Kalau kita menyebut diri kita pengikut Kristus, Yesus mengatakan, dia pergi mendahului kita, menyiapkan tempat bagi kita. Dia meninggalkan kita di tengah dunia. Dunia akan benci kita karena kita bukan dari dunia ini. Karena itu wajar kita mengalami ketidakadilan. Sejarah gereja menunjukkan ketika gereja mula-mula dianiaya dengan tidak adil. Gak ada salahnya mereka dianiaya. Ketika kita melakukan kebenaran, jangan kegeeran. Kalau kita melakukan kebaikan, jangan kegeeran. Dunia belum tentu akan tepuk tangan. Tapi itu pun gak masalah. Kenapa? Karena kita melakukan kebaikan, kita melakukan kasih, kita memberikan pengampunan bukan supaya diterima oleh dunia, tapi karena kita telah diampuni dosa kita. Kita telah diampuni dari hutang kita yang 10.000 talenta, teman-teman. Memberi pengampunan itu adalah pilihan yang menunjukkan gaya hidup. Tapi saya nggak katakan bahwa memberi pengampunan itu adalah biarin aja. Enggak, memberi pengampunan bukan membiarkan. Cara kita memberi pengampunan adalah mengatakan itu tidak adil. Itu tidak adil, itu tidak benar. Dan saya akan melakukan sesuatu supaya itu jangan terjadi lagi. Tapi terhadap orang yang melakukannya, saya mengasihi. Dan saya tidak menuntut balas. Karena saya melihat ketidakadilan terjadi kepada anak-anak. Di awal-awal datang ke Jogja, mulai Dream House. Begitu banyak ketidakadilan, marah sekali hatinya. Apa yang dilakukan? Beri hidup, supaya setidak-tidaknya kita bisa mengurangi jumlah anak-anak yang menderita karena ketidakadilan itu. Ketika kita melawan ketidakadilan dengan cara yang seperti itu, dunia bahkan memperlakukan kita dengan lebih tidak adil lagi. Itulah dunia. Yesus mengatakan kalau kau mencintai dunia ini engkau akan kehilangan kasih Bapa. Jangan cari puja-puji dari dunia ketika kita melakukan kebaikan. Jangan cari puja-puji dari dunia ketika kita berjuang untuk keadilan. Keadilan sosial, hak anak. Jangan cari puja-puji dari dunia. Jangan cari untuk nanti kemudian punya kendaraan politik untuk jadi politisi. Sistem dunia ini jahat. Politik manusia itu jahat. Kita lakukan apa yang kita bisa. Dan sebisa-bisanya jangan sampai kita menjadi sama dengan dunia. Kita menolak untuk menjadi sama dengan dunia. Kenapa? Karena kita murid Kristus. Kalau dunia membenci, kita menolak untuk membenci. Kalau dunia menghakimi, kita menolak untuk menghakimi. Kalau dunia tutup mata, kita menolak untuk tutup mata. Dan teman-teman tahu, kejahatan manusia terhadap sesamanya yang paling besar bukan membunuh sesamanya. Kejahatan manusia yang paling besar kepada sesamanya adalah menutup mata terhadap sesamanya. Dan orang Kristen harus beda dengan dunia yang seperti itu. Kita nggak mau tutup mata. Karena kita nggak mau tutup mata, kita pikul salib. Penderitaan jadi bagian dari hidup kita karena kita tidak mau tutup mata. Orang-orang Amish, teman-teman tahu, mereka dipandang sebelah mata. Mereka dijadikan bahan olok-olok. Mereka nggak lakukan skandal apapun. Mereka hanya nggak mau jadi tentara. Untungnya konstitusi Amerika sekarang mengakomodasi mereka. Sehingga mereka nggak harus masuk penjara karena pilihan iman mereka. Tapi dunia bilang apa? Dunia bilang mereka aneh, freak. Dan pergumulan manusia di zaman sekarang ini adalah jangan sampai saya kehilangan teman karena dianggap aneh. Dan gereja adalah salah satu penghalang bagi saya untuk berteman. Sedih sekali kalau ada yang ngomong kayak gitu. Ketika identitas iman kita jadi penghalang bagi kita di dunia ini. Dan kita pilih dunia, tapi jangan datang kepada Bapa dan minta ampun. Karena Bapa bilang, aku tidak bisa mengampunimu. Kita punya hutang, teman-teman. Kata ingat selalu hal ini. Mau hidupmu jadi kaya kayak gimana, jadi tenar kayak gimana, jadi hebat kayak gimana,
dipuji orang kayak gimana, dapat jabatan kayak gimana. Ingat, kita hidup dengan hutang 10.000 talenta. Dan syarat supaya hutang kita diampuni adalah kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Syarat supaya hutang kita diampuni 70 times 7, 70 kali 7. Kita yang berdosa dikaruniakan kemurahan hati Allah. Karena itu teman-teman, kita tidak punya pilihan selain membagikan kasih karunia itu. Saya katakan tidak punya pilihan. Membagikan kasih karunia bukan sekedar bilang aku maafin kamu. Bukan. Kalau bilang aku maafin kamu tapi hatinya penuh dendam lalu cari cara gimana balasnya. Itu omong kosong, itu munafik. Kita membagikan kasih karunia dengan kita bagikan hidup kita bagi orang yang mau membunuh kita. Seperti orang-orang Amish di dalam kasus Amish Grace itu. Mereka menjangkau dengan kasih karunia. Dunia jahat teman-teman. Hidup ini jahat. Tapi kita tidak punya pilihan selain membagikan kasih karunia itu. Dan yang terakhir, menolak membagikan kasih karunia adalah menolak kasih karunia. Menolak memberikan pengampunan adalah menolak pengampunan. Bisa paham? Gak ada yang terlalu bodoh untuk paham hal ini kan? Menolak memberikan pengampunan adalah menolak pengampunan. Menolak membagikan kasih karunia adalah menolak kasih karunia. Dan kita beda dengan dunia. Kenapa? Karena kita anak-anak Bapa di surga. Karena kita pengikut Kristus, menjadikan salib sebagai lambang kita, bukan yang lain. Penderitaan adalah bagian realita kita. Oleh karena itu, hidup bersatu hati dengan saudara seiman. Kalau ada masalah dengan saudara seiman, selesaikan. Di gereja gak boleh ada masalah. Gak boleh ada yang sakit hati satu sama lain. Kita di Shine Jogja menerima kebenaran ini. Dan di antara kita ada kasih karunia Allah. Dan ketika kita mempraktekkan kasih karunia Allah, kita mendapatkan kekuatan untuk menghadapi ketidakadilan di dunia ini. Dan teman-teman tahu kekuatan dari mana kita akan dapatkan? Kekuatan dari Bapa sendiri. Yesus mengatakan setiap orang yang percaya kepadaku diberi kuasa jadi anak-anak Allah. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kalau kita mau menikmati tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kita harus menghidupi kasih karunia Allah. Menghidupi 70 times 7, 70 kali 7 kali. Teman-teman, saya nggak bilang ini gampang untuk dilakukan. Ngomong begini hatinya sakit sekali. Mengingat semua ketidakadilan yang dialami hatinya sakit sekali. Tapi teman-teman tahu salib itu sakit. Supaya 10.000 talenta kita diampuni, Yesus menderita sakit di kayu salib. Sakit itu bukan sakit yang bisa kita tolak, tapi sakit yang kita harus peluk supaya kita bebas dari hutang. Mari kita tunduk kepala. Saya berdoa, Roh Kudus bicara dengan lembut di hati setiap kami. Setiap ganjalan, setiap ketidakadilan, setiap kesakitan yang kami masih mau pegang, kami masih mau tuntut balas. Biar Roh Kudus ingatkan. Jangan biarkan iblis mempermainkan kita dengan kita mengizinkan belenggu itu mengikat kita. Jangan biarkan iblis mempermainkan kita dengan kita tidak mengampuni sesama kita. Kita manusia. Wajar kita merasa sakit. Tapi bagaimanapun kita mau memilih untuk mengampuni. Karena Kristus telah mengampuni kita. Roh Kudus tolong kami. Roh Kudus kuatkan kami. Roh Kudus mampukan kami. Kami mau mengampuni karena Kristus telah mengampuni kami. Kami mau mengampuni karena hutang kami telah diampuni. Kami tidak mau menyimpan dendam di hati kami. Kami tidak mau menuntut hutang saudara kami. Karena Kristus telah menghapuskan hutang 10.000 talenta kami. Tolong kami ya Tuhan. Ketika dunia penuh dengan ketidakadilan,
biarlah kami menjadi alat keadilan-Mu. Ketika dunia penuh dengan kebencian, biarlah kami menjadi alat kasih sayang-Mu Tuhan. Roh Kudus tolong kami. Kami lemah, kami tidak berdaya, kami tidak mampu sama sekali. Tapi terima kasih Tuhan, karena Yesus telah menjadi teladan bagi kami sebagai pengikut Yesus, sebagai pengikut Kristus. Tolong kami Roh Kudus. Tolong kami Roh Kudus. Terima kasih untuk kasih.